ingin melihat kekuasaan Allah, lihatlah semua alam raya ini. Loh, gitu caranya. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin al-babil, kekuasaan langit bumi dan seisinya. Kita tidak perlu harus melihat, dia nggak kebakar. Wah, ini berubah. Kita melihat segala apa saja kita lihat ini sesuatu juga mukjizat. Ini sesungguhnya kekuatan Al-Quran itu, Pak. Tapi ini memang sengaja karena kita Al-Quran sedang mengisahkan tentang sosok Nabi Musa. Nah, Nabi Musa merasa senang ketika ditunjukkan kekuasaan. Ya memang suatu saat Allah menunjukkan pada orang tertentu atas kekuasaannya. Meskipun sesungguhnya kita setiap hari sudah bisa melihat kekuasaan Allah begitu sangat jelas. Makanya Allah itu disebut Adharul Zawahir, dan yang begitu sangat jelas keberadaannya dan kekuasaannya. Setelah menunjukkan kekuasaan seperti begini, tahu-tahu ternyata apa? Allah memerintahkan kepada Musa. Musa, sekarang idhab ila Fir'aun. Ketika Nabi Musa setelah mendapatkan perintah ini, Musa, habis ini kamu temui Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Ini beda dengan umat nabi-nabi yang lain. Wa ila 'adin akhahum Huda, wa ila Thamud akhahum Salihah, wa ila Ad akhahum Shu'aibah. Misalnya Nabi Hud kepada kaum 'Ad, Nabi Soleh kepada kaum Thamud, Nabi Syu'aib kepada bangsa Madian, gitu. Nabi Lut kepada kaum Gomorrah. Tapi ini tidak pergi ke kaum, tapi idhab ila Fir'aun. Temui Fir'aun. Kepada kaum, kalau suruh temui pada kaumnya mungkin lebih ringan, Pak. Lebih ringan. Tapi ini langsung disuruh temui Fir'aun. Lianna Fir'aun fa'ala fi'lan fadi'an haitsu inta'alunya. Kenapa? Karena kesal Fir'aun ini luar biasa. Kalau orang nggak percaya Tuhan, ya sampai sekarang ada. Orang nggak percaya Tuhan itu ada. Ateis atau orang kafir, dia nggak percaya Tuhan. Ketika orang nggak percaya Tuhan, dia tetap saja nggak berani ngaku dirinya jadi Tuhan. Betul Pak ya? Orang nggak percaya Tuhan itu nggak berani dia menjadi Tuhan. Meskipun dia nggak percaya Tuhan, dia nggak mungkin berani menamakan anaknya Allah. Nggak berani. Nggak berani. Menamakan anaknya God, menamakan Tuhan. Nggak akan berani. Meskipun nggak percaya Tuhan itu. Tapi Fir'aun ini luar biasa, nggak percaya Tuhan, tapi ngaku dirinya Tuhan. Kenapa sampai kemudian dia mengenai Tuhan? Tuhan itu dua tadi. Kita kemarin berkenalan Tuhan itu dua. Ada ilah, ada roh. Ya, roh pun itu yang bertanggung jawab. Ilah itu hanya disembah. Di ayat yang lain dikisahkan begini. Ada dialog dengan Musa. Wa nada Nuh rabbuhu qala inna min ahli. Apa? Alaysa al-mulku Misra wa al-ardu tajri min tahti. Jadi ketika ketemu Nabi Musa, semua orang-orang ini selalu melihat. Sebenarnya bukan untuk melihat dialognya, tapi ingin menjatuhkan Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa mendatangi Fir'aun, terus kemudian semuanya disuruh melihat. Alaysa al-mulku Misra wa hadha al-ardu tajri min tahti afala tubsirun. Kata Fir'aun, coba lihat. Kerajaan Mesir ini siapa yang berkuasa? Engkau yang berbaginda. Ini sungai Nil ini siapa yang berkuasa? Engkau yang berbaginda. Kamu lihat toh? Iya, engkau yang berkuasa. Kalau begitu siapa yang lebih baik? Am ana khair min hadzal mahin wa la yakadu yubin. Kalau itu siapa yang baik? Lebih baik saya atau dia? Nabi Musa, Fir'aun
ingin merusak pikiran kaumnya bahwa orang mulia itu harus punya segala sesuatu. Makanya ketika Nabi Musa itu ngaku utusan Allah kok miskin, dianggap aneh, kok utusan Allah kok miskin. Ini bahaya Pak. Makanya Bapak jangan pernah melihat bahwa orang mulia itu karena kekayaannya, nanti kalau Bapak kayak Fir'aun. Makanya Fir'aun tadi berani meremehkan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini miskin. Kamu tuh miskin utusan Allah, utusan Tuhan. Mestinya aku. Coba, siapa yang lebih baik? Saya atau dia? Apalagi ngomongnya gak jelas. Sebenarnya ngomongnya gak jelas karena dia lidahnya cadel. Ini runtutan ayat ini. Kalau seandainya dia memang berutusan Tuhan, pasti dia akan diberikan lebih banyak daripada saya. Masya Allah. Ini kehidupan sekarang seperti begini Pak. Kita mulia orang karena dia punya apa? Dia pejabatnya siapa? Kita mulia orang karena dia punya segala sesuatu. Cara berpikir seperti begini, cara berpikirnya orang kafir. Harusnya ketika kita melihat orang mulia karena kayanya, jangan kayanya, tapi karena dermawannya. Nah, itu kan benar. Wah itu hebat orang itu. Kaya dermawan. Nah gitu, dermawannya yang kita tonjolkan. Yaitu ilmunya tinggi. Dengan ilmu itu dia bisa manfaat pada banyak orang. Sebab bisa jadi orang itu gara-gara menyandang doktor akhirnya susah dicari gara-gara jabatan profesor doktor tadi. Akhirnya asalnya dia bisa ngasih pengajian dengan tempat yang terbatas, akhirnya dia nggak mau dia terbatas. Jadi bahaya kalau orang itu kemudian dimuliakan karena hal-hal yang tidak bersifat agama. Oke. Nabi Musa ketika mendapatkan perintah ini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Oh, saya tadi belum selesai untuk Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun berpikir, ketika dia berpikir, lah ya, ini kan rakyat Mesir ini aku yang tanggung jawab. Nasib rakyat Mesir itu hidup dan matinya aku di tangan aku. Nah, ketika sudah punya kesan seperti begini, maka Fir'aun kemudian berani, oh kalau begitu, ana rob. Nah itu, ana rob tukumul a'la, kata Fir'aun. Kalau begitu aku ini Tuhanmu, karena aku yang bertanggung jawab hidup dan mati. Kalau aku ini Tuhanmu, maka aku ini ada ilah. Ma'alim bilakum min ilahin ghairi. Jadi dua-duanya. Aku tidak pernah melihat ada Tuhan yang lain disebut kecuali aku. Top. Ini makanya ini top-topnya manusia yang kejahatannya sudah luar biasa. Jadi tadi saya sampaikan ada orang yang percaya Tuhan, tapi nggak akan berani mengaku sebagai Tuhan. Makanya disifati oleh Al-Quran, idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergi kamu temui Fir'aun karena innahu tagha. Tagha itu adalah tughyan, yaitu satu perilaku yang melewati batas-batas kebenaran. Jadi puncak kedua namanya tagha, tughyan. Makanya jamaah sekalian, jangan mudah menggunakan kata ini. Ada kelompok-kelompok tertentu kemudian melabelkan pemerintah ini pada tauhid. Masya Allah. Alhamdulillah bidalik. Wong enaknya kayak begini, hidup seenak-enaknya di negara di Indonesia Pak. Itu terus terang aja. Seenak-enaknya kita Bapak mau ngaji seharian tidak ada yang ganggu. Ini speaker ini seharian begini ini. Kalau seandainya ada pengajian terus dan bunyi terus begitu, tidak akan ada yang ganggu. Loh gitu loh Pak, ya ada tega-teganya. Ada orang yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah ini adalah tauhid. Ini saya tidak tahu ini gimana ada tanggung jawab dari akhirat. Saya ketika di Amerika itu tidak ada rasa privasi saudara. Ngaji itu tidak ada seperti begini. Ngaji terus pakai mic ya mic tapi di dalam, tidak ada di luar. Jangankan kok pengajian. Anda kan tidak ada keluar. Jadi makanya jangan gunakan term seperti begini. Jangan mudah menggunakan term-term yang oleh agama sesungguhnya diperintahkan oleh orang kafir. Karena kita kembali pada kita sendiri. Fir'aun
itu dikenal dengan Toh. Dia melakukan satu puncak kezaliman yang luar biasa. Ya mas sekalian, Nabi Musa ketika beliau disapa, beliau diperkenalkan bahwa Tuhan sebagai roh, sebagai ilah, kemudian ditunjukkan kebesarannya di depan matanya, senang banget. Tapi giliran kemudian Musa temui Firaun. Itu dalam riwayat, ya riwayat Wahab bin Munabbih. Dan sebuah riwayat disebutkan setelah mendapatkan perintah ini, Nabi Musa itu 7 hari 7 malam dia merenung dengar-dengar apa? Wah, Bapak Yai, saya nggak bisa bayangkan kalau Bapak jadi Nabi Musa. Waduh, suruh menemui Firaun dengan tipologi seperti itu. Kalau cuma presiden kita kecil, tipologi seperti Firaun yang begitu itu. Nabi Musa tahu-tahu suruh kamu temui Musa, Firaun. Wah itu 7 hari, dengar-dengar ini gimana ini. Akhirnya malaikat Jibril datang, Musa laksanakan perintah Tuhan itu. Nah, kemudian apa? Nabi Musa kemudian in hada akhi. In akhi Harun huwa afsahu min lisana. Makanya apa? Nabi Musa, ya Allah, saya punya saudara namanya Harun. Nah, Nabi Musa ini sebenarnya bukan ya takut ya. Tapi enggak pedenya itu karena lesannya itu cadel. Enggak jelas ngomongnya. In akhi Harun huwa afsahu min lisana. Fa asma'il dari yusaddiq. Ya Allah, saya punya saudara namanya Harun. Harun ini lesannya bagus, kalau ngomong jelas. Dan dialah nanti yang akan paling tidak kalau seandainya sesuatu mendustakan, paling tidak dia akan membenarkan aku. Akhirnya apa? Diangkatlah Harun tadi itu menjadi rasul, mendampingi Nabi Musa. Ini hal yang menarik, Pak. Nabi Harun ini perilakunya baik ya baik lah, lesannya bagus. Kira-kira kalau ceramah itu bagus lah, dia lesannya itu bagus, menjelaskannya itu juga enak. Tapi anehnya yang diangkat jadi rasul bukan Harun. Kan mestinya kan cocoknya jadi rasul kan Harun. Nabi Musa itu pokoknya nggak setuju, jantem gitu aja. Nah, orangnya memang berani banget. Kenapa sama Nabi Musa yang diangkat bukan Harun? Yang kriteria Rasul kayaknya ada, kriteria seorang dai kayaknya lebih cocok ke Harun daripada ke Nabi Musa. Nah, inilah namanya logika Tuhan itu. Allah itu wa'alamu bilisalati. Jadi benar-benar Allah itu mengetahui siapa risalah itu kepada siapa, risalah ini harus turun kepada siapa, itu Allah lah yang tahu. Yang ini kemudian gagal dipahami oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan menolak Rasulullah itu karena dianggap bahwa tradisi kenabian itu harus dari garis Bani Israel. Tiba-tiba Nabi terakhir ada di Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad itu dianggap oleh Yahudi tidak keturunan Bani Israel, padahal keturunan Ibrahim gitu loh. Memang tidak keturunan Yakub karena keturunan dari Ismail. Dari keturunan dianggap tidak keturunan Bani Israel. Akhirnya mereka menolak. Itu. Menolak kerasulan Nabi Muhammad karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi kenabian. Tentu saja ini dia gagal memahami. Kenapa? Karena logika Tuhan sama dengan logika dirinya. Makanya ketika kita melihat, iya kenapa ya? Saya dulu begitu berpikir. Kalau memang Harun itu orang baik, terus kemudian
Ngomongnya juga bagus, kok kenapa bukan Harun yang diangkat? Kok kenapa Nabi Musanya? Ya sekalian, ya memang tidak ada jawaban. Tapi saya perlu, ya karena yang dihadapi Bani Israel. Yang dihadapi adalah Bani Israel, sehingga cocoknya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kemudian angkat Nabi Ibrahim menjadi untuk menguatkan dirinya. Itu jadi tidak disebutkan. Nah, setelah dapat perintah ini, Nabi Musa kemudian, wah ini ketemu Fir'aun, waduh seperti apa? Yaitu di beberapa di sini tidak dijelaskan. Akhirnya apa? Kemudian diajarkan doa. Nah ini doa inilah kemudian diajarkan kepada banyak orang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, di sini Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau Bapak Ibu punya urusan yang rumit, ya, dia punya masalah yang berat. Doa Bapak apa? Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Benar Pak ya? Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Melalui doa ini kita diajarkan jangan begitu cara berdoa, karena itu kesombongan. Cara berdoanya, ya Allah, lapangkan dadaku. Sebab kalau langsung mudahkan urusanku, itu kayaknya bukan kesombongan. Itu kayaknya kita nggak terima dengan urusan itu. Sepertinya kita tidak mau menerima takdir. Ya kan? Pada segala urusan yang terjadi, segala apa saja yang terjadi, itu adalah di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang takdir tadi itu kemudian kita menjadi sulit urusan kita. Kita berarti semuanya takdir. Karena itu, ketika kita mendapatkan masalah, kita diajarkan oleh doa ini, maka doanya adalah Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nah itu dulu. Baru yassir li amri, mudahkan urusan. Nah itu. Di sini makanya kemudian ayat ini kalimat doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ini kemudian diamanatkan. Kalau kamu kemudian menghadapi masa-masa sulit, perbanyak doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sampai di sini doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini bisa Bapak amalkan setiap saat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Inilah bedanya antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dikasih doa, baru kemudian lapang dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Tapi kan Nabi Muhammad sejak awal alam nashrah laka sadrak. Nah ini bedanya. Jadi Nabi Muhammad sudah sejak awal diberikan kemapanan batin untuk menghadapi kaumnya. Tapi Nabi Musa kemudian diajarkan doa karena dia merasa berat ketemu Fir'aun, akhirnya diajarkan. Nabi Musa ucapkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Akhirnya dia doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dan ini saya kira bisa Bapak Ibu amalkan untuk menghadapi situasi sulit, supaya kita tidak salah untuk merespon situasi sulit, supaya kita tidak salah merespon keadaan yang susah tadi. Jadi jangan langsung ya Allah berikan aku kemudahan. Ya ini memang benar, tapi ini rasanya sepertinya kita seperti tidak terima kalau kita mendapatkan persoalan yang sulit tadi. Makanya diajarkan dalam Al-Quran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan uraikan kesulitan untuk berbicara. Makanya ini biasanya dibaca oleh para penceramah, para dai sebelum dia berceramah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya apa? Supaya bisa memberikan penjelasan. Jamaah sekalian rahmatullah, inilah kisah Nabi Musa untuk mengawali kisah Nabi Musa. Nanti akan dialog panjang tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Tapi
beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran penting dari pengajian ini, bahwa kekuasaan Allah itu pasti akan bisa terjadi dimanapun dan kepada siapapun selama Allah menghendaki. Karena itu, jika kita ingin memahami kekuasaan Allah, maka tentu saja logika ini harus kita taruh. Kita harus pindahkan logika Tuhan. Artinya ketika logika kita ini tidak bisa memahami sesuatu, tidak bisa mengerti sesuatu, menurut kita kayaknya nggak mungkin. Nah, ketika pada situasi begini, maka dibawa kepada logika Tuhan. Ya Allah, tidak mungkin bagi Engkau. Apa yang saya hadapi ini tidak sesulit apa yang dihadapi Nabi Musa. Engkau bisa merubah tongkat bisa menjadi ular. Engkau bisa merubah tangan Nabi Musa bisa bercahaya. Kalau persoalan saya hadapi ini terlalu kecil di mata Engkau. Nah, saya kira dialog-dialog seperti begini bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dikuatkan dengan doa tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku. Kenapa doa ini seperti begini? Karena begini, masalah itu seperti batu, Pak. Batu ini ketika menghalangi harus kita pecah. Pertanyaannya, berapa pukulan batu ini bisa pecah? Tentu saja pecahnya batu ini tergantung banyak hal. Tergantung batunya, ya. Kalau batunya semisal batu bata, dar pecah. Tapi kalau batunya batu kali, batunya seperti batu gunung, batu cadas, tentu saja dia dipukul beberapa kali. Nah, masa seperti batu begini. Ada batu yang dipukul sampai berkali-kali enggak pecah-pecah, sampai 100 kali pukulan baru dia pecah. Maka seluruh batu ini bisa pecah bukan karena 100, tapi terkumpulnya 1 sampai 100. Karena batu-batu yang besar ini bisa pecah pada ditakdirkan oleh Allah, dia bisa pecah ketika dipukul sampai 100 kali. Bapak sudah pukul 97 kali, 98 kali, ternyata nggak pecah. Akhirnya Bapak mengambil, kayaknya ini nggak bisa pecah. Udah, berarti Bapak nggak sabar, kena batu yang lain lagi, akhirnya ditinggalkan. Padahal tinggal 2 kali pukulan dia pecah. Inilah pentingnya kita ini diajarkan oleh Al-Quran dilapangkan dadanya. Kenapa? Karena boleh jadi urusan yang kita hadapi itu sudah diberikan solusinya, cuma butuh tahapan. Karena batunya batu kali, batunya batu gunung, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira sampai di sini pengajian kita sudah masuk syuruk. Insya Allah kita akan bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.